lagi sama aku Anissa Junaidi di Vlog Kampung. Nah, kali ini Anissa lagi ada di... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get... Halo kawan-kawan, balik lagi sama aku Anissa Junaidi di Vlog Kampung. Nah, kali ini Anissa lagi ada di Kampung Wisata Anyaman kawan-kawan. Anissa nih penasaran nih kawan-kawan, Anyaman itu bisa jadi apa bae sih? Ya sudah, ayo kita langsung cari tahu. Ayo melok ya Anissa. A few moments later. Nah kawan-kawan, jadi Anissa tadi sudah keliling di kampung ini kawan-kawan. Anissa pengen tahu nih kawan-kawan tentang kampung ini. Ya sudah, saatnya Anissa nak nanya ke warga yang ada di sini deh kawan-kawan. Itu sudah ada bapak-bapak. Ya melok ya Anissa tanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Anissa dari Ya. Vlog Kampung. Anissa tadi sudah keliling-keliling Pak di Kampung Anyaman ini. Boleh enggak Pak kalau misalnya Anissa tanya-tanya ke Bapak? Boleh. Oh iya, sebelumnya Bapak, nama Bapak siapa dan sebagai apa ya Pak di sini? Saya di sini sebagai RW di kampung ini. Nama saya Aminuddin. Terus ini Pak RT-nya Pak Taufik Hidayat. Terus saya RW-nya Pak Aminuddin. Nah, kebetulan nian Pak, kalau cak itu boleh enggak Pak? Agak Anissa ajak jalan-jalan sekalian Bapak jelaskan Boleh, apa boleh, di boleh. Kampung Anyaman ini. Boleh. Nah kawan-kawan, jadi Anissa sudah ketemu sama Bapak. RW sama RT-nya, Anissa pengen tanya-tanya sama bapak-bapak yang ada di sini tentang Kampung Anyaman ini kawan-kawan. Ya sudah, yuk melok ya Anissa bae. Pak, kira-kira dapat ide buat Kampung Anyaman ini dari mana Pak? Kalau kampung Anyaman ini sebenarnya Anyaman itu udah lama. Jadi dari pas tahun 2021 dibantu juga dari pihak pemerintahan yaitu Pak Camat serta Pak Lurah dari Kelurahan 340 untuk menciptakan Kampung Anyaman. Oleh karena ada bahan yang anyaman itu yang sudah diminati oleh orang-orang dari luar seperti anyaman lampa lidi itu, terus wadah-wadah untuk seni itu kan. Jadi oleh karena banyak permintaan di lapangan, jadi Pak Camat merekrut 2021 dibentuknya Kampung Anyaman ini. Jadi berarti Kampung Anyaman ini terbentuk dari yang Bapak jelaskan tadi Pak? Iya, 2021 baru kita kasih nama Kampung Anyaman. Kalau dulu emang sudah ada Anyaman ini udah ada. Sudah lama? Iya. Sejarah Kampung Anyaman ini kira-kira kalau Anissa boleh tahu apa Pak? Ya sejarahnya sejak adanya permintaan itu, kalau dulu kan ini rokok nipa. Dari rokok nipa nih oleh karena permintaan pasaran rokok nipa ini sudah sedikit menurun, jadi memfungsikan ini lidi dari daun nipa ini kita fungsikan lagi menjadi anyaman. Ada lidinya kan. Nah, terus ada juga limbahnya ini kita jadikan pupuk kompos. Ada bantuan dari CSR dari PTBA. Jadi kita bikin pupuk kompos ya, seperti ini kan, ini limbahnya ini. Limbah ini, dari Pak? Anyaman ya, lidi nipa ini. Berarti macam-macam ya Pak kegunaannya ini? Ya banyak, dari mulai ininya daunnya untuk ini sampai limbahnya jadi berfungsi semua. Jadi untuk mengurangi ini kotoran juga kan sampah, jadi kita jadikan pupuk kompos kan. Berguna nian berarti Pak ini ya? Ya alhamdulillah. Oh iya Pak, kalau Anissa boleh tahu ini jenisnya apa baik Pak?
Ini kan jenisnya daun nipa. Daun nipa ini kan istilah tuh pohon daun nipa tuh yang kita ambil dari Upang Banyuasin. Jadi kita angkut, armadanya kan armada lewat laut. Jadi ngangkutnya nih lewat laut. Jadi kita kelola oleh pengrajin, dikelola kan jadilah terbentuknya ini pengrajinan rokok daun nipa nih. Berarti jenisnya cuman daun nipa bae apa mak mana? Jenisnya banyak. Kalau dari lidi itu banyak item, banyak yang seperti yang tadi itu, wadah pulpen, tatakan gelas, terus buat jemur ikan asin itu tampaknya kan, terus wadah tahu. Ada banyak jenis tergantung permintaan. Kalau daunnya juga kan untuk rokok sama untuk ketupat untuk lebaran ini. Kayak lebaran ini kan banyak permintaan ketupat kan? Oh, berarti ketupat itu buatnya dari daun nipa ya? Iya, daun nipa. Selain daun nipa kan ada juga yang dari pandan kan, dari daun pandan kan. Tapi kebanyakan memang dari daun nipa. Untuk ketupat itu ya. Kira-kira Pak, biar daun nipa ini kalau misalnya lah jadi biar lebih awet mak mana lah Pak? Kalau daun nipa ini sebenarnya kalau untuk ini anyaman ini biar awet itu kadang-kadang dipelitur, dipernis kan. Jadi ini kan jadi pengrajinan. Tapi kalau daun nipa ini kalau dulunya itu emang rokok kan memang diisep rokok daun nipa nih kan. Jadi kalau sekarang nih kalau ketupat yang biar awet tuh dijemur, dikeringin dulu kan, dikeringin awet ya kan. Bisa berapa bulan tahan itu kan untuk disimpan kan? Iya. Biasanya ya Pak, kalau misalnya ini kan dikeringin dulu. Iya. Proses pengeringannya itu berapa lama ya? Kalau cuacanya bagus mendukung 1 hari kering. Berarti tergantung sama cuacanya ya Pak? Cuaca. Kalau cuacanya hujan ya nggak kering kan? Karena cuacanya nih, kalau cuacanya panas 1 hari udah kering. Udah ini, udah langsung bisa digunain kan? Pak, boleh nggak Pak Anissa jingok tempat pengrajin anyamannya? Boleh, kita langsung ke lapangan, lihat ke tempat langsung ke perajin ya kan? Iya. Ya sudah kawan-kawan, yuk meloi kami. Ini ya Pak tempatnya Pak? Iya, masih dalam lagi kan, karena ini perkampungan. Iya. Dalam lagi. Nah, ini rokok ininya Anissa. Ini bahan bakunya. Bahan baku ini yang baru datang dari Upang itu, yang dari Banyuasin. Kayak gini bentuknya. Oh, jadi saya ini ya Pak? Yo, rokoknya ya. Ternyata beda ya sama yang di kering Nah, tadi. terus rokok ini dikupas oleh para pengrajin tuh. Dikupas tadi. Terus dijemur. Ini bahan ininya. Bahan ininya jadi ini basah nih kan masih. Hari ini udah kering. Ini udah kering. Bedanya kayak gitu. Ya kalau udah kering kan udah kempes. Bergurung dengan sendiri kan, udah bentuk Iya. kayak ini kan. Kalau ini bahan ininya jadi dijemur ya. Itu tadi kalau tergantung cuacanya tadi itu, kalau seharian panas dia bisa jadi kayak gini. Tapi kalau cuacanya hujan ya belum bisa jadi kayak gini, masih kayak gini. Oh, berarti kalau misalnya dia masih basah itu agaan besar Lebih lebar, ya, Pak? lebih lebar ya, enggak ini. Lebih lebar. Lebar. Ya. Nah, ini kalau ininya kan kayak gini lah. Nah, terus yang lidinya tadi kita langsung ke rumah pengrajinnya tadi yang untuk anyaman lidinya tadi. Langsung ke rumah pengrajinnya aja. Ayo. Ya. Nah, ini Anissa, ini lidi yang untuk bahan anyaman itu. Oh, cak ini Nah, Pak. ini lidinya nih. Yang belum diolah kan, jadi bahan mentahnya kayak gini lidi kan. Lidi yang untuk bahan anyaman seperti ini kan apa tampa atau wadah-wadah bawang itu kan, ini bahan mentah ini yang belum dikelola nih. Sambil kita jalan ya.
Nah, ini ketupat ini Sa. Oh, kalau misalnya lah diolah bisa jadi kayak ini ya, Ketupat. Pak? Kalau di Lebaran kadang-kadang kan ketupat nih Ah. banyak permintaan. Jadi daun bahan mentahnya tadi bisa jadi ketupat kayak gini. Nah, seperti ini kan ini dikupas ini. Kalau dikeringin dia jadi rokok, kalau dianyam lagi jadi ketupat. Banyak nian berarti fungsinya ya, Pak? Itu rokoknya tadi, ini ketupatnya. Ketupat ini kalau permintaan pasaran ini kalau mau menjelang Lebaran pasti banyak. Kalau hari-hari biasa juga masih juga dibutuhin juga buat paling-paling untuk ini, untuk sate, Heeh. untuk gado-gado kan, butuh juga ini kan ketupat ini kan. Oh, cek itu ya, Pak. Bentar, Pak. Kira-kira buat susah juga ya, Pak, buat main ini. Cek ini boleh nggak kalau misalnya ininya pendekan? Nggak bisa juga. Nggak bisa ya? Harus susah. Pak, kalau misalnya ini dijual sikoan berapa lah kira-kira? 500 perak? 500 perak satu ini. Murah nian ya, Pak? Pak, ini alamatnya di mana ya, Pak? Ini di Jalan Paki Usman, Lorong Prajurit Nangyu, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Ya. Pak, kira-kira pemerintah ada pernah kasih bantuan atau mana, Pak? Ada di juga. Kampung Anyaman? Ada juga program dari Pak Camat kan untuk ini. Kita diarahkannya untuk yang pengrajin ini suruh istilah tuh kayak bentuk semacam koperasi. Jadi kan dibantu oleh dari pihak Bank Sumsel untuk penawaran untuk pinjaman istilah tuh tanpa bunga. Tanpa bunga kan misalnya pinjaman limitnya batas pinjaman sebesar maksimal 5 juta untuk pengusaha kecil ini kan. Iya. 5 juta, ada yang 2 juta bervariasi. Ada juga sebagian yang pengrajin tuh pinjam sama ini kan dari Bank Sumsel kan. Berarti lumayan juga ya, Pak? Lumayan. Ada kalau ada sentuhan dari pemerintah kayak gitu kan, jadi terbantu istilah masyarakat tuh kan. Benar. Nah, ini ada ibu nih yang lagi nganyam. Dan bikin tampa nih. Assalamualaikum, Bu. Pak, ini kira-kira lagi buat apa ya, Pak? Ini anyaman. Anyaman tuh inilah yang bentuk anyaman tadi yang saya ceritakan tadi kan. Anyaman ini banyak macam. Banyak macam diantaranya ada tampa. Tampa itu yang untuk jemur kelempang, Iya. kelempang itu atau ikan asin. Atau ini kan banyak macam-macam. Kayak ini kan ada ini tahu, untuk ada tahu. Nah, ini untuk ada tahu. Kan di pasaran kan tahu dilapisin lagi plastik. Untuk di sini dalam ini di permintaan pasar kan. Dimasak sini tahu. Tahunya, tahu basah. Kalau misalnya dijual harganya berapa, Pak? Harga ini satu tampan ini 17.000 Bu ya. 15 ya, 15.000 nih satu. 15.000. Satu ini. Lumayan Kalau ya, ini? Pak. Bisa. Ini tadi, Bu. Kalau itu berapa, Pak? Ini 5.000. Oh, murah juga ya, ini Pak. 5.000 oleh karena bahannya lebih sedikit. Kalau ini kan makan bahan ininya lebih banyak kan. Iya, Jadi benar. harganya 15.000, yang ini 5.000. Pak, jadi kalau misalnya yang ini tadi sama wadah tahu tadi, uang beli ke sini atau warga jual keluar, Pak? Ada yang pesen sifatnya sudah berlangganan, jadi orang tuh untuk jual lagi kan. Ada juga yang konsumen itu langsung datang ke lokasi, langsung ke pengrajinnya. Mungkin kalau yang tadi untuk dia untuk jual lagi kan, dia ngambil di sini 15, dia jual di pasaran bisa jadi apa 17.000, 18.000 kan. Nah, tapi kalau langsung ke pengrajin 15.000 di sini, langsung ke sini. Oh, jadi lebih murah cek itu ya, Pak? Ya, lebih murah di sini kan, oleh kan langsung ke pengrajin yang bikin kan. Oh, berarti seluruh warga sini pacak buat anyaman ini apa mak mana, Pak?
ada sebagian. Jadi oleh karena pekerjaan ini kan kita itu sampingan ibu-ibu, Iya. terutama banyak pengrajin ini banyak ibu-ibu. Oleh karena sangat membantu untuk ekonomi, soal ekonomi satu untuk jajan anak, Iya. untuk biaya ini kan sehari-hari kan, untuk membantu tugas suami lah. Kan mayoritas kan suaminya banyak yang ini, banyak pekerja harian kan. Heeh. Jadi dengan adanya pekerjaan ini, ibu-ibu ini bisa meringankan beban suaminya kan. Berarti ini pekerjaan sampingan ya Pak? Iya, sampingan. Jadi karena daripada dia duduk-duduk ini nggak ada kerjaan, lebih baik bikin ini. Lumayan hasilnya bisa lebih tambahan untuk ini kan, lebih bermanfaat. Bisa untuk tambahan untuk ini kan, sekolah anak, jajan anak kan. Yuk, Itu kita tempat apa Pak? ke pengrajin yang tadi saya omong tadi kan, pengrajin yang untuk ada pulpen. Oke. Nah, ini yang saya ceritain tadi. Nah, Nisa. Wah, Nah, ini kan anyaman yang apa ini Pak? ini wadah pensil, wadah bunga, pot buang kan? Permen miso, permen. Permen ini. Oh, Ini permen. bedanya ini lebih besar ya Pak? Iya, tergantung ukuran. Kalau kita minta misalnya dikecilin lagi bisa dikecilin lagi. Ini biasanya diwarnai apa saya ini baik? Tergantung permintaan. Kalau kita permintaan minta diwarnai juga Diwarnai. kalau nak minta yang alami kayak gitu. ya, Oh. ini wadah buah. Ini wadah buah nih, bisa. Ini wadah Oh buah iya, ini Anissa sering nengok ini di TV-TV, di Ini- film-film. untuk parcel. Oh iya, untuk narok. Naruh Kue. parcel kan buah-buahan juga iya. bisa. Harganya berapa Pak? Kira-kira? Berapa nih? Itu 10. Yang ini 10. 10.000. Ini? Itu 15. Ini? Itu 5.000 tuh. Kalau ini apa Pak? Itu untuk ini juga. Untuk hiasan tempoh hari di Bapak Bunjit deh. Hiasan dinding. Bapak Bunjit. Diperingkas dari kan kilo. Hiasan dendeng. Iya, hiasan dinding. Berapa Pak biasanya ini? Itu 10 itu. 10. 10.000. 10.000, berarti tergantung ya Pak? Iya. Ini juga nih. Ini apa Pak? Wadah apa? Wadah permen bisa, permen. Untuk Wadah cabe. iya, di atas Iya. meja kan di kantor biasa kan. Ya, macam-macam ya Pak ya? Bu, kira-kira buat saya ini susah dah? Ya, ada susah ada tidak juga. Tergantung ya. Iya. Ya, kalau sudah belajar biasanya bisa lah kalau mau belajar. Yang lah terbiasa. Nah kawan-kawan, jadi Anissa sudah banyak belajar di Kampung Anyaman ini kawan-kawan. Untuk episode selanjutnya, pantengin terus ya vlog kampung hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bye-bye!